kita selalu ingat tujuan kita tadi. Dari situ aku mengetahui banyak hal yang memang belum aku ketahui sebelumnya. Jadi aku berharap sekarang ya, mulai dari sekarang perhatikan kesehatan kita. Kesehatan itu bukan hanya sakit minum paracetamol sembuh. Oke, aku cerita dikit ya. Oke, Bang. Halo semuanya, balik lagi di Vibecast episode 4 dengan aku Nami. Nah, di episode terakhir kali ini kita kedatangan bintang tamu nih yang pastinya cantik dan juga berprestasi. Boleh dong kenalan siapa namanya? Halo, aku Marsha Kawahyumi, aku Putri Duta Remaja 3 Riau tahun 2023. Dan sekarang aku aktif menjadi mahasiswi di Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Jadi kita kedatangan tamu nih. Nah, Aca Nami mau nanya-nanya nih. Ya. Kalau dari Aca sendiri, apa sih yang prestasi yang udah Aca gapai gitu selama Aca di Fakultas Keperawatan atau sebelumnya gitu? Kalau sekarang ya, untuk saat ini, pencapaian terbesar dalam hidup aku itu mungkin bergabung dengan Duta Remaja Riau, terutama di tahun 2023. Dan alhamdulillahnya waktu itu aku diberikan kesempatan untuk menjadi runner up 2, diamanahkan dan diberikan kepercayaan dari Kabupaten Kuantan Sengingi. Nah, keren banget ya tantangan. Nah, kan Aca ikut Duta Remaja Riau nih. Pasti Aca punya motivasi tersendiri nih. Apa sih motivasi yang buat Aca pengen ikut Duta Remaja Riau? Oke, aku cerita dikit ya. Oke, boleh. Jujur dulu waktu SMA, itu aku orangnya pendiam banget. Pendiam, introvert tuh takut untuk berbicara di depan umum. Jadi aku punya prinsip, kalau misalkan aku keluar nih dari SMA, aku nggak mau dikenal menjadi Marsha yang pendiam, Marsha yang tertutup, ataupun Marsha yang introvert. Jadi aku pengennya orang-orang mengenal aku jadi Marsha yang berbeda versi lah gitu. Jadi yang berbeda versi, mungkin dia sekarang udah nggak introvert lagi loh Marsha ini gitu. Oh iya, keren banget ya. Berarti Aca berani keluar dari zona nyamannya Ya, Aca, aku berani gitu. keluar dari zona nyaman. Aku pengen mencoba hal yang sebelumnya belum pernah aku coba lah gitu. Keren sih Aca. Terus kalau dari Aca, gimana nih tips dan trik untuk menjadi mahasiswa yang produktif dan juga aktif gitu? Menarik. Kalau menurut aku, hal yang paling penting ya, menjadi mahasiswi yang produktif dan aktif adalah mengatur waktu, manajemen waktu kita. Contohnya nih, kita bikin jadwal harian ataupun jadwal mingguan. Misalkan nih hari Senin besok, kan kita full dari pagi misalkan sampai sore. Terus nanti setelah sore, apa kegiatan yang akan kita lakukan? Misalkan bisa kita melakukan hobi kita, ada yang ngikutin sanggar tari nih, atau misalkan ada yang hobinya olahraga, itu bisa kan olahraga, Yes. bermain racket misalkan, Yes. atau nge-gym. Boleh tuh. Gitu. Nah, berarti Aca prefer ke manajemen waktunya. Iya. Nah, cara manajemen waktunya tuh menurut Aca gimana bagusnya? Kayak di tengah padatnya nih, kan kita tahu sendiri nih FKP padat banget ya jadwalnya gitu. Gimana tuh caranya? Itu tadi ya, kita bikin jadwal harian dan juga jadwal mingguan. Yang bikin jadwal itu kan kita sendiri, jadi kita sendiri yang tahu apa sih kesibukan kita gitu, apa sih yang akan kita lakuin sehari ke depan atau seminggu ke depan gitu, biar kita tuh melatih diri juga ya untuk disiplin dan sistematis juga gitu. Ya, keren sih. Terus menurut Aca apa nih hal yang paling penting gitu dalam fondasi hidup kita tuh apa? Kalau aku, hal yang paling penting itu menjadi fondasi itu ada 2 hal. Yang pertama, aku fokus pada diri aku sendiri. Contohnya, aku menikmati nih proses-proses yang udah aku lewatin sebelumnya. Ya. Lalu adalah fokus pada tujuan hidup. Ini yang paling penting juga sih, yang menentukan 3 tahun lagi kita mau jadi apa, 4 tahun lagi kita mau jadi apa gitu. Ya. Terus tadi kan udah sempat disinggung juga kalau di FKP itu memang jadwalnya padat banget nih. Terus tuh gimana ya cara mempertahankan biar tetap semangat gitu sebagai mahasiswa, terus juga biar tetap produktif dan juga aktif gitu. Oke. Mempertahankan semangat ya, mempertahankan semangat. Yang pertama, kita selalu ingat tujuan kita tadi. Tujuan kita pastinya kalau kita di FKP, Fakultas Keperawatan, kita mau mendapatkan gelar sarjana keperawatan nih. Iya.
Kita selalu ingat-ingat aja itu tuh, kalau misalkan kita udah capek, kita udah ngeluh, ingat aja kan tujuan aku pengen dapat gelar ya sarjana keperawatan. Terus semangat dong gitu. Masa gitu aja udah nangis, baru semester 3, baru maba. Iya nggak sih? Baru kemarin Iya, sore. baru kemarin. Terus kan tadi Aca juga udah ceritain nih pengalaman Aca ikut Duta Remaja, terus pengalaman Aca kenapa motivasi Aca pengen ikut Duta Remaja. Terus tuh apa nih, pasti Aca punya pengalaman yang berkesan gitu setelah mengikuti ajang Duta Remaja tuh. Boleh dong Aca sharing-sharing? Oke, kalau misalkan pengalaman berkesan, pastinya semuanya berkesan ya. Dari awal pemilihan sampai juga akhir pemilihan. Tapi yang paling berkesan itu ketika pemilihan. Aca, kan tadi Aca udah sebutin kalau Aca tuh di eksternal ikutnya Duta Remaja Riau. Nah, kalau di internal atau di Fakultas Keperawatan tuh Aca ada ikut kegiatan lain nggak gitu? Kalau untuk sekarang, aku belum ikut apa-apa ya, terutama di organisasi. Aku belum ada ikut organisasi di dalam kampus. Karena masih keteteran dengan pembagian waktu di Duta Remaja Riau. Karena sekarang ini aku lebih fokus 70% di kampus, di kuliah aku di Fakultas Keperawatan, 30%-nya di organisasi Duta Remaja Riau di luar kampus. Itu. Keren-keren. Terus tuh apa nih benefit yang udah Aca dapatin setelah mengikuti pemilihan ajang Duta Remaja tuh? Kalau benefit banyak ya, terutama untuk diri aku sendiri. Dari situ aku mengetahui banyak hal yang memang belum aku ketahui sebelumnya. Terus juga itu menjadi pintu bagi aku untuk mengetahui dunia luar gitu. Ternyata gini ya kalau misalkan kita ikut pageant gitu. Ternyata gini ya kalau kita berani mencoba gitu. Jangan pikirin dulu nanti kalau aku gagal gimana gitu. Nanti aku gagal atau berhasil ya gitu. Jadi nikmatin aja prosesnya. Kuncinya nikmati Ya, prosesnya, nikmatin jalani prosesnya. dan berserah diri. Iya. Setelah itu harapan setelah mengikuti Duta Remaja, apakah Aca punya plan lain nih, pengen ikut pemilihan ajang lain kayak pengen ikut Putri Wisata atau ikut Bujang Dara atau apalah gitu yang sejenisnya? Kalau untuk sekarang aku masih belum kepikiran ke situ karena masih mau fokus di kuliah aku dulu. Tapi nggak tahu ya kedepannya gimana. Doain aja yang terbaik. Amin. Semoga aku berani mencoba lagi ke arah situ gitu. Mungkin Nami mau ikut ke sana? Oh, belum kepikiran Oke. tapi kita lihat aja nanti kedepannya ya guys. Keperawatan pastinya padat banget kan jadwal kita. Ujian lagi, praktek lagi, kelas kita dari pagi sampai sore. Itu keteteran banget karena pembagian waktunya. Belum lagi kegiatan di Duta Remaja yang pastinya banyak. Terus sekarang juga lagi pemilihan untuk pemilihan 2025 dan aku juga jadi panitia di sana. Jadi keteteran karena pembagian waktunya. Tapi itu nggak menjadi masalah sih. Tergantung kita aja pembagian Tergantung waktu. diri kita sendiri dong, berarti ya cara manajemennya aja. Terus apa nih harapan dari Aca kepada remaja Riau? Terus tuh kedepannya gimana nih, apalagi dari segi kesehatan? Dari segi kesehatan, untuk remaja aku berharap sekarang ya, mulai dari sekarang perhatikan kesehatan kita. Kesehatan itu bukan hanya sakit minum paracetamol sembuh, bukan. Tapi yang paling penting itu adalah kesehatan mental. Tapi aku yakin sih Gen Z sekarang ya, anak-anak muda sekarang, remaja-remaja sekarang pasti lebih peduli tentang kesehatan mentalnya. Jauhin aja lingkungan-lingkungan yang mungkin toksik bagi kita, yang merusak kesehatan mental kita gitu. Jangan takut untuk cut off itu. Bener. Apalagi zaman sekarang tuh lagi viral banget ya yang minum-minuman yang apa itu aja, yang kemasan gitu, pokoknya yang berpengaruh ke ginjal gitu. Pokoknya dikurangin banyak-banyak minum air putih ya teman-teman. Nah, sampai juga nih kita di pertanyaan terakhir. Bolehlah Aca kasih kesan dan pesan setelah menjadi bintang tamu di Vibecast di episode terakhir kali ini. Aku sebelumnya mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman dan juga kakak-kakak semuanya udah mengundang aku ke sini sebagai narasumber, udah berbagi pengalaman dan juga pengetahuan. Semoga ini bisa dimanfaatkan dan juga dapat terlaksana ke kehidupan sehari-hari. Dan ini akan menjadi pengalaman berkesan sih karena ini podcast pertama aku juga. Jadi akan menjadi pengalaman berkesan bagi aku. Terus ini acaranya keren banget, podcast anak muda remaja yang produktif dan aktif. Iya. Semoga tetap berlanjut. Oke, terima kasih Aca udah mau mampir di episode Vibecast kali ini. Ya, aku juga mengucapkan terima kasih udah mengundang aku di kesempatan yang berharga ini.
Oke, untuk harapan dari aku ke depannya buat Aca, semoga Aca semakin sehat-sehat terus. Amin. Dan juga semakin banyak prestasinya yang bisa membanggakan Aca dan juga orang tuanya dan keluarganya. Amin. Oke, kayaknya sampai segini dulu episode Vibecast kali ini. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Dadah. Bye.